Istiqomah adalah perjalanan panjang, adalah keikhlasan, akarnya, batangnya adalah ketakwaan yang menghasilkan dahan-dahan yang banyak. Yang Allah katakan lagi tentang orang-orang yang bertakwa. Masalul ladzina masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Sifat surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihdina wa yassir al-huda lana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Dan kita juga memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kita hidayah dan memudahkan hidayah tersebut untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang hari ini mereka terzalimi dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang banyak, nikmat yang terus menerus, nikmat yang bermacam-macam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan wajib atas kita untuk mensyukurinya. Dan di antara syukur kita kepadanya adalah dengan menjadikan nikmat ini sebagai wasilah, sarana untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hadirin yang Allah rahmati, di antara nikmat yang besar yang kita rasakan hari ini adalah dengan kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dan Allah wajibkan puasa di dalamnya, dan Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya, bulan ini adalah bulan yang Allah jadikan sebagai sarana, waktu, tempat yang Allah mudahkan bagi kita untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Di mana bisa jadi di bulan selain bulan Ramadan, ketakwaan itu sulit untuk kita capai. Tapi di bulan ini Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semerta-merta
ketika seorang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia menjadi orang yang bertakwa, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia akan diberikan banyak kemudahan oleh Allah untuk menggapai ketakwaan. Adapun ketakwaan itu adalah sesuatu yang kita upayakan, yang kita perjuangkan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Artinya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat orang yang bertakwa, mereka itulah yang sejatinya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya agar kalian dapat melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifatul muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan banyak ya Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Di antara mereka adalah orang-orang yang bersabar. Dan hari ini kita mampu bersabar, alhamdulillah. Kita belajar bersabar, alhamdulillah. Di luar Ramadan, kadang kita nggak mampu hanya untuk sekedar berpuasa. Apalagi kalau harus ditambah qiyamul lail. Untuk puasa saja, itu tidak mampu. Atau untuk qiyamul lail saja, itu tidak mampu. Tapi di bulan Ramadan, seakan-akan al-quwah, kekuatan itu, kemampuan itu tiba-tiba hadir dalam diri kita. Siangnya kita bisa berpuasa, malamnya kita bisa qiyamul lail. Itu merupakan bagian dari firman Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tattaqun, dan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka menegakkan salat, mereka menginfakkan sebagian daripada hartanya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan mereka juga berusaha untuk menghalau segala keburukan dengan kebaikan. Mereka menjaga diri mereka dari keburukan yang ada di akhirat dengan mereka melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan istiqamah setelah Ramadan. Istiqamah setelah Ramadan. Saya ingin memberikan catatan bahwasanya istiqamah itu ya bukan ibadah seperti salat. Yang kalau kita ingin ibadah salat, tinggal salat. Yang kalau kita ingin puasa, tinggal puasa. Maka kita dikatakan salat, dikatakan puasa. Bukan ibadah seperti tilawatul Quran. Yang kalau kita ingin ibadah tilawatul Quran, tinggal ambil mushafnya dan baca Qurannya. Bukan ibadah seperti sedekah, istiqomah itu. Yang tinggal kita berikan harta kepada seorang yang kita ingin berikan sedekah kepada dia, maka kita termasuk orang-orang yang bersedekah. Istiqomah itu adalah perjalanan panjang. Istiqomah itu adalah hasil daripada perjuangan batin. Istiqomah itu dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin adalah an yathbutal insan. Bagaimana seseorang bisa konsisten ala syariatillah, di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Kama amarallah, seperti apa yang Allah perintahkan. Wa yataqaddamu hal ikhlas, dan itu akarnya adalah keikhlasan, kata beliau. Sekali lagi, istiqomah itu bukan seperti ibadah salat. Kalau kita ingin salat, tinggal salat. Ingin sedekah, tinggal sedekah. Ingin puasa, tinggal puasa.
Istiqomah itu adalah satu kata, namun kata tersebut lahir dari sebuah proses yang panjang. Itulah istiqomah. Yang dikatakan bahwa istiqomah adalah konsistennya seorang hamba di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda seperti apa yang Anda diperintahkan. Menunjukkan bahwasanya istiqomah itu butuh ilmu. Karena untuk kita bisa istiqomah, kita harus tahu dulu apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dan bagaimana dan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka orang-orang yang hanya dia keimanannya, levelnya hanya di level permukaan saja, maka bisa jadi ya, ketika ada hantaman-hantaman dalam hidup dia, ujian-ujian dalam hidup dia, maka akhirnya dia goyah. Karena dia tidak memiliki akar. Oleh sebab itu, yang namanya seorang itu kokoh, maka harus ada pondasinya. Yang dikatakan pohon itu kuat, dia harus memiliki akar yang kuat. Dan istiqomah itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya, istiqomah itu jika ada sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki akar, memiliki batang, memiliki dahan, memiliki daun, dan memiliki buah. Kira-kira menurut hadirin istiqomah yang mana? Ya Pak. Kenapa daun? Selalu ada, nggak pernah gugur. Allah katakan dalam Al-Quran, surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Allah sendiri memisalkan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat sebuah permisalan, sebuah kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, asluha sabitun, bagaimana dia akarnya menancap ke bawah dengan sangat kuat, wa far'uha fis sama, sedangkan dahan-dahannya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Kira-kira istiqomah yang mana? Bingung. Kalau seseorang dikatakan sudah istiqomah dalam agamanya, kira-kira bagian apa yang terlihat? Istiqomah itu sebagai apa dari sebuah pohon tersebut? Nah, hadirin dirahmati Allah, istiqomah itu adalah buah. Bukankah istiqomah adalah hasil akhir? Nanam pohon pengen apa? Pengen daunnya. Kecuali daun pisang. Tapi kan ada pisang ya Pak? Ya, baik. Seorang nanam buah, pohon yang berbuah, dia ingin buahnya. Dan istiqomah itu adalah buah dari pohon tersebut. Yang berbuah bukan hanya satu kali setahun, tetapi berbuah setiap
saat. Ada nggak pohon yang berbuah setiap saat? Ada dalam Al-Quran. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia memberikan buahnya setiap saat, menunjukkan bahwasanya dia senantiasa dalam ketaatan setiap saat. Bukankah ketika seseorang terus dalam ketaatan, konsisten dalam ketaatan, bukankah itu yang dinamakan dengan istiqomah? Iya, itu yang dinamakan dengan istiqomah. Akan tetapi sekali lagi, buah itu tidak mungkin bisa berbuah setiap saat sebelum dia memiliki pohon yang kuat. Dan pohon yang kuat diteguhkan oleh akar yang kuat. Ya. Di antara bagian pohon tadi, kira-kira yang menjadi akarnya itu apa dalam agama kita? Keikhlasan, akidah. Makanya saya mengatakan wa yataqaddamu hal ikhlas. Ya, ini perlu ilmu. Istiqomah itu bukan sekedar kita istiqomah konsisten. Iya, gimana? Karena kita nggak ada ibadah yang namanya konsisten. Kemudian kita melakukan, saya mau melakukan konsisten, nggak ada. Konsisten itu adalah hasil buah dari sebuah perjalanan panjang. Buah tidak mungkin kita petik sebelum kita menanam pohonnya. Pohon tersebut tidak mungkin bisa berbuah, bahkan berbuah setiap saat sebelum pohon tersebut kuat. Dan pohon tersebut kuat karena memiliki akar yang kuat. Dan akar yang kuat itu adalah keikhlasan. Makanya jika seseorang beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, maka dia telah beribadah dengan sesuatu yang paling esensial dalam agama ini. Iya, dia sedang merawat akar untuk bisa mendapatkan pohon dengan batang yang kokoh, yang besar. Dan lihatlah, ketika sebuah pohon itu batangnya besar, ya, dia akan menghasilkan apa? Dahan-dahan yang banyak. Dahan yang banyak. Maka demikian juga ketika seseorang memiliki keikhlasan yang kuat, dia akan menghasilkan ketakwaan batang yang besar. Dan dari ketakwaan inilah akan muncul ketaatan-ketaatan yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaqulun, ini orang-orang yang bertakwa, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirin as-sadiqin al-qanitin wal mustaghfirina bil ashar. Dari mana ini? Dari mana ini? Ini adalah dari akar yang kuat, dari keikhlasan. Keikhlasan muncul ketakwaan. Ketakwaannya kokoh, dia akan menghasilkan batang-batang yang banyak. Apa itu? Kesabaran. Allah katakan tentang surga. Kalau tadi tentang orang-orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa adalah orang-orang, ya, mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dan mereka meminta agar dijauhkan dari api neraka. As-sabirin, mereka bersabar. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang bertakwa. Was-sadiqin adalah orang-orang yang jujur. Kejujuran bagian dari ketakwaan. Bahkan kejujuran adalah kunci daripada istiqamah. Allah katakan minal mu'minina rijalun sadaqu. Ada dari orang-orang yang beriman di antara para sahabat, sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur kepada Allah. Bagaimana kejujuran mereka? Apa buktinya? Faminhum man qadha nahbah. Mereka dalam hatinya, aku ingin jihad.
Aku ingin mati di jalan Allah. Kemudian ada yang betul-betul mati di jalan Allah. Wa minhum mayyantazir. Tapi ada juga yang belum mati, perang masih hidup. Perang lagi masih hidup. Perang lagi masih hidup. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah mengganti komitmen mereka. Menunjukkan kata para ulama istiqamah. Dan itu adalah karena kejujuran. Makanya Allah katakan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang al-qanitin, yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Karena siapa Pak hari ini yang dia tidak cinta dunia? Enggak ada. Kenapa infak itu menjadi salah satu kejujuran keimanan seorang hamba? Karena mana ada orang dia mencari harta banyak, setelah itu dia keluarkan secara percuma. Ini kata Rasulullah SAW, tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang yang beriman, ya, antara kebakhilan dengan keimanan, tidak mungkin berkumpul. Kalau seorang sudah dia bisa menyingkirkan kebakhilannya, berarti dia ada keimanannya. Wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar, dan orang-orang yang memanfaatkan waktu sahur untuk beristighfar. Ya, kenapa saya bahas ketakwaan padahal kita sedang bahas istiqomah? Sekali lagi, istiqomah itu bukan ibadah yang kita bisa lakukan. Ayo kita lakukan istiqomah yuk. Gitu. Dengan setelah melakukan istiqomah itu udah istiqomah. Enggak begitu istiqomah itu. Istiqomah adalah perjalanan panjang, adalah keikhlasan akarnya, batangnya adalah ketakwaan yang menghasilkan dahan-dahan yang banyak. Yang Allah katakan lagi tentang orang-orang yang bertakwa, masalul ladzina masalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha daim, buah-buahannya senantiasa ada, berbuah tidak pernah habis, wa dhilluha, demikian juga bayang-bayangnya, bayang-bayang pohonnya tidak hilang. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Demikianlah itu adalah balasan orang-orang yang bertakwa, sedangkan balasan orang-orang kafir adalah neraka. Siapa orang yang bertakwa? Yang Allah sebutkan, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka yang menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung tali rahim mereka. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka senantiasa takut kepada Allah dan khawatir, terbayang-bayang terus bagaimana hari hisab besok. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Ya, orang-orang yang bersabar. Bersabar termasuk hari ini. Bersabar kita menjalani ibadah Ramadan, berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail. Ada enggak yang setelah maghrib kemudian langsung tumbang tidur? Ada? Enggak sabar dia. Ya, dia tidak bersabar. Karena yang kita bicarakan adalah istiqamah setelah Ramadan. Ketika kita ingin tetap setia dengan janji kita setelah Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita dengan memaksimalkan ketakwaan di bulan ini. Karena sekali lagi istiqamah itu adalah buah. Buah yang muncul dari dahan-dahan yang kokoh, yang memiliki daun-daun yang lebat. Walaupun daun-daun tersebut ada kalanya berguguran. Tetapi selama daun itu tumbuh, insya Allah buah pun juga akan tumbuh. Sebagaimana seseorang memiliki ketika dia melaksanakan ketaatan, kadang dia tergelincir ke dalam maksiat, maka dia bertobat kembali sehingga daun-daun tersebut tumbuh kembali. Ya.
Nah, dan daun tersebut meskipun gugur dia akan tetap tumbuh selama pohonnya masih kuat. Selama pohonnya memiliki akar yang kokoh, yang masih hidup dan batang yang kokoh, maka daun tersebut mau sampai habis berguguran dia akan tetap tumbuh lagi. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang bertakwa dengan jelas Allah katakan bukan orang yang dia itu tidak pernah melakukan dosa. Bukan orang yang tidak sama sekali tersentuh oleh dosa besar, bukan. Justru Allah katakan orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahisha, yang mana apabila mereka sampai melakukan fahisha. Fahisha itu adalah dosa besar, keburukan, kekejian. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa, entah dosa besar, entah dosa kecil. Dzakarullah, maka mereka segera mengingat Allah. Ini orang bertakwa ini. Yang Allah sebutkan adalah orang bertakwa. Orang bertakwa seperti ini. Dzakarullah, mereka mengingat Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, betapapun dosa kita, sebanyak apapun, sebesar apapun, kita tidak akan pernah bisa berlari kecuali kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah. Kalau di sana ada bumi selain bumi milik Allah, ada langit selain langit milik Allah, mungkin kita bisa berlari kepada bumi tersebut, kepada langit tersebut. Akan tetapi kemanapun kita pergi, kita berada di atas bumi milik Allah, di bawah naungan langit milik Allah. Ya, maka tidak ada kata putus asa bagi seorang hamba. Kenapa? Karena bagaimanapun tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak ada pilihan lain selain memohon ampun saja kepada Allah. Dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berkelanjutan di dalam melaksanakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, istiqamah, bagaimana seorang hamba bisa konsisten di atas syariat Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sekali lagi ini menunjukkan butuhnya kita terhadap ilmu. Karena kita tidak mungkin mengetahui perintah Allah tanpa ilmu. Wa yataqaddamu al-ikhlas, dan itu semua berawal dari keikhlasan. Didahului dengan keikhlasan. Maka ketika kita bertanya bagaimana bisa istiqamah setelah Ramadan, jika Anda adalah orang yang ikhlas di bulan Ramadan, yang Rasulullah katakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Kuncinya dulu, siapapun orangnya yang dia berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, ini adalah keikhlasan. Bukan karena ikut-ikutan. Karena ada orang dia ikut-ikutan. Orang lain puasa, dia puasa. Kenapa puasa? Ya karena orang lain puasa. Karena ini bulan puasa. Imanan, kata para ulama, aliman bi annahu amrun minallahi azza wa jalla. Dia betul-betul sadar, yakin bahwa puasa Ramadan itu adalah perintah dari Allah azza wa jalla, dan dia melaksanakan hal tersebut betul-betul lahir atas kesadaran dia, karena ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Seakan-akan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seakan-akan itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan labbaik, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Itu imanan.
wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dengan puasanya. Dan orang yang mengharapkan pahala dari Allah dalam puasanya, maka dia pasti akan berusaha menghindari hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Makanya cukup dengan dua kata, imanan wahtisaban. Seorang berangkat dari keimanan. Nah, karena terkadang ini luput dari kita. Kenapa kita berpuasa? Ya karena bulan puasa. Ya. Sedikit di antara kita yang yastash'ir, dia betul-betul merasakan ini adalah perintah Allah. Puasa ini adalah perintah Allah. Dan saya betul-betul ingin menjadi bagian orang-orang yang beriman, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Betul-betul berangkat dari keimanan dia puasanya. Ya. Dan orang yang sekedar melaksanakan perintah tanpa mengetahui dasar, tanpa mengetahui alasannya, hanya sekedar melaksanakan tanpa keseriusan. Demikian kita juga dapatkan dalam setiap pekerjaan. Ada orang itu yang dia asal mengerjakan pekerjaan, ada yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan syattana bainahuma, pasti berbeda antara keduanya. Ada orang yang nyapu, asal nyapu saja. Ya, contoh misalkan tolong bersihkan masjid ini. Ya, yang penting dia sudah lakukan pekerjaan nyapu. Ada yang betul-betul dia itu menganggap bahwasanya hal tersebut adalah tugas, sebuah kewajiban, sebuah amanah, sehingga dia serius nyapunya. Demikian juga orang yang berpuasa. Orang mungkin ya kalau dia sekedar berpuasa, yang penting saya puasa. Ya sahur gak masalah. Betul tidak? Ada gak? Orang yang penting puasa. Dia sahur menurut dia, ya bangun alhamdulillah, gak bangun juga, yang penting saya puasa. Bukankah sahur itu adalah ibadah? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bukankah itu adalah kekhususan umat ini? Ya, dia akan betul-betul serius. Karena ini ibadah. Karena ini adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah, serius dia. Itu. Ada yang cuman, ya udahlah yang penting minum air putih saja, penting sahur. Ada mungkin satu keluarga yang dia bangun tiap malamnya masak gitu, disiapkan, anaknya dibangunkan, betul-betul serius. Sama enggak antara orang yang asal bangun yang penting minum satu gelas dengan orang yang betul-betul mempersiapkan sahurnya? Sama enggak menurut hadirin, sama enggak? Beda. Ya, itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh. Ya. Demikian juga ketika seorang berbuka. Semakin seseorang menjalani ibadah puasa dengan serius, semakin kesempatan untuk dia istiqamah semakin besar. Karena dia memupuk akarnya, karena dia merawat batangnya, karena dia memperhatikan bagaimana batang ini bisa menumbuhkan dahan-dahan yang banyak. Orang yang hanya menjalani puasa saja, yang penting puasa, dia tidak memperhatikan yang lainnya, dia tidak semangat, tidak serius dalam ibadah yang lainnya, berarti dia mungkin hanya memiliki satu dahan saja. Kalau dahannya cuma satu, kemungkinan buahnya pun juga sedikit. Tapi ketika dahan-dahannya banyak, dia ambil setiap pintu kebaikan, tilawatul Qur'annya, doanya, zikirnya, sedekahnya, berbakti pada orang tuanya, memberikan hak-hak anaknya, mengajarkan istrinya, belajar. Maka kesempatan dia untuk istiqamah pun juga akan semakin besar. Kenapa? Karena dia
berusaha untuk menumbuhkan dahan-dahan yang banyak. Semakin dahannya banyak, semakin kesempatan dia mendapatkan buah yang banyak. Dan istiqamah itu adalah buah dari sebuah proses yang panjang, yang diawali dengan keikhlasan, kemudian dia dirawat dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itulah yang memunculkan ketaatan-ketaatan seperti yang tadi saya sebutkan. Orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Agar kita itu betul-betul ala basirah, di atas ilmu. Kalau kita ingin bertakwa itu seperti apa? Seperti apa? Karena takwa itu bukan hanya sekedar definisi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah yang seperti apa yang bisa menjadikan seseorang termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dari ketakwaan itulah nanti akan kelak muncul istiqamah. Muncul istiqamah. Kemudian hadirin yang terakhir, di antara kiat istiqamah, kalau sekarang adalah kiat istiqamah. Nah, hal yang bisa merangsang istiqamah seseorang, ya, merangsang istiqamah supaya buah itu tetap ada, diberikan nutrisi buahnya. Nah, karena ketika pohon yang besar pun belum tentu dia berbuah, tetap harus diberikan nutrisi buah agar pohon tersebut itu berbuah. Apa kira-kira? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhis Shalihin, beliau membahas tentang satu babul istiqamah. Ya. Setelah itu beliau menyebutkan tentang salah satu bab yang beliau namai dengan babut tafakkur fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sayyi umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Beliau menyebutkan satu bab tentang kiat-kiat agar seseorang bisa istiqamah. Artinya, jika kita sedang merawat sebuah pohon agar pohon tersebut bisa berbuah, terus kita memberikan nutrisi pada pohon tersebut agar berbuah. Kita merangsang pohon tersebut agar berbuah. Apa itu rangsangannya? Adalah at-tafakkur. Seseorang senantiasa tafakkur. Tafakkur itu adalah merenung. Ya, dia merenung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Dalam penciptaan langit, bumi, dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang mereka senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur, mereka merenung. Kemudian Allah juga mengatakan, innama a'idzukum biwahidah, aku hanya memberikan nasihat dengan satu saja, antaqumu lillah, agar kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah, masna wa furada thumma tatafakkarun, kemudian kalian berfikir. Saya ingin menjelaskan, hendaknya kalau seseorang ingin istiqamah, ketika dia telah melaksanakan suatu perbuatan ibadah, dia tidak berlalu begitu saja. Contoh, setelah salat, Allah mengatakan dalam salat, innas salata, ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjaga seseorang daripada kekejian, daripada kemungkaran. Maka ketika seseorang sudah salat, hendaknya dia duduk dan merenung, apakah salat saya ini telah menghalangi saya dari keburukan atau tidak. Itu. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Setelah salat hendaknya duduk merenung.
apakah salat ini menjadi penolong bagi saya untuk taat dan menjadi penolong bagi saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi setelah beribadah hendaknya kita merenung, berpikir, apakah ibadah tersebut memberikan efek yang baik kepada kita atau tidak? Ya, atau tidak? Begitu. Coba, apakah setiap sholatnya langsung memberikan efek? Atau setelah salam langsung pulang dan kita pun tidak menyadari tadi sholat itu apa, bagaimana? Ya, bisa jadi sholat kita, dalam hati kita itu hanya ada perasaan yang penting sudah menunaikan kewajiban. Kita tidak berpikir bahwasanya ternyata sholat itu ya bisa memberikan efek yang baik. Ketika itu tidak dievaluasi, maka bisa jadi sholatnya ya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Demikian, jadi tafakkur dalam keagungan salah satunya makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala itu juga bisa menjadikan seseorang istiqamah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Maka ya lihat tafsir surah Al-Ghasyiyah tentang unta. Diceritakan unta itu kenapa kok sampai dikatakan tidakkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Bagaimana penciptaan unta? Itu dahsyat sekali ternyata unta itu. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana, dan lihatlah kepada langit bagaimana dia diangkat oleh Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana dia dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dibentangkan oleh Allah. Orang yang sering merenung, memikirkan penciptaan Allah, maka orang tersebut lebih dekat dengan istiqamah. Istiqamah sampai kapan? Dan dari kapan? Dan dari mana? Istiqamah itu pertama adalah istiqamatul qalbi, kata para ulama. Istiqamahnya hati. Bagaimana maksudnya istiqamah hati? Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridatil fitan 'alal qulub ya ka'aratil hasir 'udan 'udan." Fitnah itu akan ditampilkan, akan ditampakkan ke hati kita itu seperti satu helai dari tikar. Ya, hati manapun dia yang menolak fitnah tersebut, maka akan ditorehkan ya satu titik putih. Dan semakin dia terus menolak keburukan, dia akan putih hatinya. Sedangkan orang yang dia itu menerima fitnah tersebut, maka dia akan ditorehkan padanya noda yang hitam, bahkan sampai kalkuzi muzakhiyan, seperti bejana yang tertutup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ini adalah tanda seorang itu tidak mungkin bisa mendapatkan istiqomah ketika sudah tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan dia juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah istiqomah di dalam ketaatan, di dalam jihad, di antaranya para sahabat. Ya, tadi wa ma badalu tabdila, tidak mengganti komitmen mereka. Yang terakhir, istiqamah itu kata para ulama adalah di saat seseorang itu sedang menghadapi kematian. Jadi istiqamah itu sampai seseorang menghadapi kematian tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, menunjukkan istiqamah itu sampai dia melihat malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, yang mengabarkan kepada calon mayat tersebut, ya, yang sedang meregang nyawa, alla takhafu, jangan kamu takut dengan sesuatu yang akan kamu hadapi, alam barzakh, kubur, kemudian akhirat nanti. Wala tahzanu, kamu juga jangan bersedih terhadap sesuatu yang kamu tinggalkan, anak-anak, harta, istri, semuanya. Jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan dia akan diberikan kabar ya kepadanya
yaitu tentang surga. Ini balasan orang yang istiqomah. Balasan orang yang istiqomah. Nah, sekali lagi, istiqomah itu adalah seperti buah dalam pohon, di mana kita harus pandai-pandai bisa merawat akarnya supaya kuat dan kemudian memiliki batang yang kokoh, kemudian bisa menumbuhkan dahan-dahan yang banyak, ketaatan-ketaatan, ya, kemudian memiliki daun yang banyak, dan walaupun berguguran, ya, dalam arti karena kita tergelincir dalam dosa, maka selama akarnya tetap kokoh, tetap hidup, maka biiznillah akan muncul lagi daun-daun yang baru. Demikian ketika seorang dia melakukan kesalahan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah, dan ya, gugurnya daun tidak akan pernah mempengaruhi buah. Sebagaimana dosa tidak akan mempengaruhi istiqomah seseorang manakala keikhlasannya tetap kuat, ketakwaannya tetap dia rawat. Maka mari kita rawat hari ini, ya, seorang yang merawat hari ini ketakwaannya di bulan Ramadan, ya, maka biidznillah dia akan mampu istiqamah setelah Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, a'la wa a'lam. Nah.